Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang terbiasa menyaksikan berbagai adegan film, kita pasti tahu bahwa di balik film-film tersebut selalu memuat trik-trik yang menjadikan film itu enak untuk ditonton. Ada efek cahaya, ada efek suara, dan lain sebagainya yang dikombinasikan untuk memaksimalkan hasil. Ketika membaca Injil hari ini yang berkenaan dengan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, kita disodorkan sebuah episode Injil tentang penampakan Yesus yang selalu membuat kita mengaguminya. Tentu kita tidak sedang berbicara tentang adegan film yang diberi tambahan efek cahaya, efek suara, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di sini adalah sebuah kejadian historis yang nyata terjadi dalam hidup Yesus dan pengalaman para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, kejadian yang mengagumkan itu memiliki banyak arti dan makna dan simbol, baik menyangkut wajah Yesus yang bercahaya, perbincangannya dengan Musa dan Elia, juga kehadiran hanya 3 saksi dari para muridnya memberikan kepada kita perakiraan tentang bagaimana hidup akhir ketika semua orang yang dipanggil oleh Tuhan dan percaya kepadanya berada bersama Allah. Kenyataan bahwa ketiga murid ini sebetulnya masih dipenuhi rasa kagum luar biasa oleh perkataan dan perbuatan Yesus beberapa saat sebelum kejadian ini. Mereka tambah tercengang menyaksikan bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya. Itulah sebabnya tanpa ragu sedikit pun, Petrus mewakili mereka menyampaikan kata-kata hatinya yang penuh kekaguman. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1
untuk Musa dan satu untuk Elia. Dengan ungkapan yang lebih bebas, Petrus ingin mengatakan, "Tuhan, biarlah kita tinggal di sini untuk merasakan suasana hidup abadi dalam Tuhan seperti saat ini." Tapi mereka harus turun ke Yerusalem. Untungnya bahwa pengalaman yang mereka lihat di gunung saat itu pasti berpengaruh sangat besar buat mereka ketika menghadapi saat Yesus menderita dan wafat, walaupun dalam kisah-kisah sengsara nampaknya hanya Yohanes yang selalu berjaga bersama Tuhan dan gurunya di kaki salib. Sedangkan Petrus tidak demikian kenyataannya, karena kelemahan manusiawinya begitu menonjol sampai ia menyangkal Yesus, Sang Tuhan dan gurunya. Namun itulah Petrus yang juga menyatakan kealahan Yesus, Tuhan dan gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dapat kita renungkan bagi hidup kita dari peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya hari ini? Rupanya, kita mesti mendengar sekali lagi suara dari langit yang terdengar dalam peristiwa itu. Injil mencatat, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Penegasan yang terdengar dalam peristiwa ini ialah bahwa Bapa memberikan putra yang amat dikasihinya untuk mengembalikan lagi kepada manusia hak dan martabat sebagai anak-anak Allah. Suara yang telah menyatakan kesalahan Adam dan Hawa di Taman Firdaus kini menyatakan bahwa status yang dulu hilang sekarang diperoleh kembali berkat Yesus putranya sendiri. Maka untuk mendapatkan status itu dengan sungguh, kita diminta untuk mendengarkannya sebagai satu-satunya sabda Allah terakhir dan definitif yang diperdengarkan kepada kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kita menuju gunung Tuhan, kita sesungguhnya diberikan bekal yang menguatkan kita selalu, yaitu roti hidup yang adalah pemberian diri Yesus sendiri buat kita. Roti yang memberikan kita kekuatan untuk terus menapaki perjalanan menuju puncak gunung Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Allah yang sebenarnya. Kendati pun nanti kita harus mengalami kerasnya salib dan penderitaan di Yerusalem kehidupan kita, hendaknya kita tak patah semangat karena tubuh Tuhan yang kita terima memberikan kita harapan yang pasti untuk menyaksikan sendiri kemuliaan Allah. Karena itulah kita pun pantas bergembira dan menyatakan kepada Yesus Tuhan seperti halnya Petrus pada hari ini, "Guru, sungguh indah berada di sini bersama Engkau." Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1933, Adolf Hitler menjadi penguasa Jerman yang benar-benar haus kuasa, karena kemudian ternyata bahwa ia tidak puas hanya menguasai Jerman saja, tetapi ia juga melakukan ekspansi ke negara-negara lain. Polandia dikuasainya dengan mudah, lalu Hitler mengirimkan divisi tanknya melanda Perancis yang juga dapat ditaklukkannya dengan tidak begitu banyak persoalan. Dapatlah dibayangkan betapa paniknya ratusan ribu tentara Inggris, Perancis, dan Belgia yang telah gagal mempertahankan Perancis dan terdesak di suatu sudut dekat Selat Channel yang memisahkan Inggris dan Perancis. Pasukan itu dalam keadaan terperangkap dan sudah pasti Hitler akan dapat menghancurkan pasukan itu
hanya dalam waktu beberapa hari saja. Kalau mereka menyeberangi Selat Channel, pasti kapal-kapal selam dan pasukan udara Jerman akan menghabisi nyawa para serdadu yang tidak berdaya itu. Jadi, secara manusiawi, sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi pasukan sekutu itu. Namun masih ada satu faktor yang patut diperhitungkan, yaitu Tuhan. Raja Inggris waktu itu, George III, yang menyadari keadaan yang begitu rumit, segera menyerukan supaya seluruh rakyat berdoa untuk pasukan sekutu. Rakyat segera berdoa untuk seluruh pasukan yang terjepit itu. Jutaan orang Kristiani segera menyambut seruan itu dengan bersama-sama berdoa untuk keselamatan tentara sekutu. Dan jawaban Allah segera dinyatakan dengan cepat. Tentara Jerman tiba-tiba dihadang angin topan yang sangat dahsyat, sehingga angkatan udara mereka tidak berani menerbangkan pesawat untuk menyerang tentara sekutu. Demikian juga hujan turun dengan lebatnya, sehingga tank-tank Jerman terperangkap dalam lumpur yang tebal. Boleh dikatakan tentara Jerman benar-benar lumpuh untuk sementara waktu. Tetapi di daerah pasukan sekutu, cuaca tampak baik dan terang, dan dari daratan Inggris segera dikirimkan ribuan perahu kecil untuk menyelamatkan pasukan sekutu yang terjebak itu. Tiba-tiba muncul suatu tabir kabut tebal yang menghalangi pandangan pasukan Jerman untuk mencoba menghalang-halangi pengungsian besar-besaran itu. Maka hanya dalam waktu beberapa jam saja, 330.000 pasukan sekutu dapat dipindahkan dari tempat yang sangat berbahaya ke tempat aman di dataran Inggris. Ketika sampai di pantai Inggris, banyak tentara segera membentuk suatu lingkaran di antara sesama mereka sendiri, dan mereka berdoa mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan yang demikian besar dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang besar dan sanggup menolong kita dalam setiap keadaan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur, maha mulia, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, engkau mengukuhkan misteri iman yang baku dengan kesaksian Nabi Musa dan Nabi Elia. Engkau menyatakan pula pengangkatan manusia menjadi putra dan putrimu, agar layak ikut serta menjadi pewaris dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.